Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan selalu tetap memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Juga memberkati papa, mama, om, tante, opa, oma, dan semuanya. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan membawakan satu pujian dari terbit matahari. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan memberikan nafas baru buat kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, adik-adik yang tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, juga menjaga kekuatan buat adik-adik, juga kami semua yang berada di sini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita akan angkat satu pujian, Biar Kanak-Kanak. Kita cari di Kidung Ceria 72 ayat 1. Yuk, kita nyanyi. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik, sehat-sehat semua ya. Kakak doain kita semua dalam keadaan sehat, selamat dimanapun adik-adik berada. Oh iya, adik-adik di rumah ya. Adik-adik harus rajin membersihkan diri ya, mandi, sikat gigi, cuci tangan terutama. Cuci tangan pakai sabun. Atau yang sekarang namanya apa? Hand sanitizer. Ya. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita baca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan terima kasih sudah memberkati kami dengan kesehatan dan keselamatan. Itu semua berkat dan anugerah daripada Tuhan. Untuk itu kami mau mengucap syukur dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Amin. Kita mau buka kitab adik-adik.
kitabnya kita buka di 1 Korintus 17 ayat yang ke 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 ya. 1 Korintus 11 ayat ke-17 sampai ke-23. Kita baca ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Amin. Pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang makan. Tadi kita dengar tentang makan ya adik-adik. Makan. Orang berkumpul untuk makan perjamuan. Adik-adik, kalau untuk mereka menghabiskan makanannya yang mereka bawa tanpa mengingat saudara-saudara seiman, di sini Tuhan sudah ingatkan harus menghormati jemaat Allah yang lain. Adik-adik, tahu nggak? Kalau kita punya sikap, tebak-tebak sikap ya. Sikap tidak berlebih-lebihan disebut sederhana. Sikap tidak suka memberi, terus tidak suka berbagi, kikir atau pelit. Sikap menghargai diri secara berlebihan, menghargai diri. Wah, saya nih hebat. Apa artinya? Sombong. Sikap berpura-pura baik, padahal dalam hatinya jahat atau tidak baik, disebut bohong atau munafik. Nah, satu lagi adik-adik, sikap yang selalu ingin memiliki dari yang ada. Misalnya saya punya permen 1, tapi saya pengen 5. Banyak nggak? Banyak ya. Padahal saya udah punya 1, saya pengennya 5. Saya ambil aja 5. Itu namanya sikap apa ya? Sikap serakah adik-adik. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah sikap serakah. Siapa yang serakah adik-adik? Angkat tangan, siapa? Ayo. Jangan ya adik-adik. Di sini Korintus sudah kasih tahu, ingatkan bahwa kita tidak boleh serakah. Serakah artinya memiliki lebih dari yang seharusnya. Harusnya kita dapat 2 bagian, kita pengennya 5. Harusnya kita dapat 5, kita pengennya 10. Harusnya kita dapat 1, kita pengennya 2. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Sikap demikian biasanya kita bisa lihat pada saat apa? Kira-kira pada saat apa yo? Pada saat main. Misalnya adik main mobil-mobilan 1, lihat temennya 2, terus rebut deh. Aku mau 1 lagi, jadi 2, temennya 1 aja. Terus ngeliat yang lain lagi ada banyak, rebut lagi. Aku mau 4, yang lainnya biar 1.
Boleh nggak adik-adik di sekolah begitu atau di rumah main sama teman-temannya? Itu namanya sikap serakah. Namanya suka mengambil, merebut, mengumpulkan. Coba perasaan orang lain gimana? Waduh, sedih ya adik-adik. Maksud mainan aku direbut, padahal itu mainan aku mah. Masa mainan aku direbut sama dia? Nah, itu nggak boleh adik-adik. Temennya pasti marah, temennya pasti kesel. Nanti akhirnya apa? Gara-gara itu kita berantem. Itu tidak boleh. Itu namanya merugikan orang lain di sekitar kita. Nah, selain itu, sikap serakah juga dapat merugikan diri sendiri. Contohnya, akhirnya kita dijauhi teman, nggak ada yang mau main. Terus kalau kebanyakan makan, dapat 2, kasih lagi 3. Oh, makan terus lama, banyak, sebanyak-banyaknya sepiring makan. Akhirnya apa? Sakit perutnya sakit. Terus kegemukan karena kebanyakan makan yang bukan milik kita, bukan porsi kita. Tuh. Ya. Nah, sikap serakah ini harus dihilangkan. Caranya gimana sih adik-adik menghilangkan sikap serakah? Misalnya, saya tidak mau serakah Tuhan, saya mau komitmen, berjanji. Kalau misalnya adik-adik punya bawa makanan ke sekolah, ada 4 macam makanan, terus temennya nggak bawa makanan, adik-adik harus membagi temennya 1, ya. Itu kan tidak serakah. Masih ada 3, ada 4, dikurangin 1, dikasih temennya, jadi masih ada 3. Adik-adik punya mainan, mobil-mobilan banyak, terus temennya datang main, kasih pinjam 1, 2, ada temennya 3, kasih pinjam 3, kan masih banyak yang sisanya, ya. Itu tidak serakah. Itu contohnya. Pinjamkan buku cerita, temennya mau baca, boleh nggak pinjam? Boleh, kita kasih ya. Nah, adik-adik dengar-dengaran ya, tidak boleh serakah, ya. Harus jadi anak Tuhan yang tidak serakah, harus sayang kepada orang lain, ya adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik, supaya kita tidak jadi anak yang serakah. Tangan adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk belajar tidak menjadi anak yang serakah. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada, biarlah kami selalu memberikan kasih yang Kau ajarkan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih. Ingat-ingat ya, harus rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer supaya tetap bersih dan sehat. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya pesan firman Tuhan ya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah ini, juga sebelum kita mau terima berkat, yuk kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 299 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Kau
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu tidak boleh serakah. Tuhan, berkati kami agar kami terus menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran atas perintah-Mu, dan juga anak-anak yang dengar-dengaran sama nasihat orang tua kami. Tuhan, juga kami berdoa untuk papa mama, opa oma, saudara-saudara kami, kakak adik, agar kami semua Engkau lindungi, Kau beri kesehatan, Kau beri keselamatan. Tuhan, juga jauhkan kami dari sakit COVID ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya nama-Mu selalu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapa Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, salam sehat.